Episode sebelumnya, Bima adalah tukang kuli bangunan yang jatuh hati pada Ayu. Setelah menikah, Ayu ingin melanjutkan kuliah karena ingin seperti teman-temannya. Bima pun mengiyakannya, walaupun dia harus berhemat untuk membiayai kuliah istrinya. Namun, setelah lulus dan bekerja sebagai guru, Ayu justru lupa pada pengorbanan Bima. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Lin, dari tadi ngetik mulu. Lagi bikin laporan atau apa tuh? Bukan laporan. Aku lagi daftar CPNS nih. Deadline pendaftarannya tinggal seminggu lagi. Lah serius? Kok gak bilang-bilang sih kalau ada pendaftaran CPNS? Ya, aku memang belum cerita ke siapa-siapa. Takutnya kalau gagal malah malu sendiri. Mending diem-diem aja. Kalau lolos baru deh. Terus sekarang lagi daftar formasi apa? Daftar guru bahasa Indonesia di kota sebelah. Formasinya buat 5 orang aja. Persaingannya pasti gila-gilaan. Halah, jangan mikir susahnya dulu. Kamu kan udah berpengalaman ngajar bertahun-tahun. Masa kalah sama yang baru lulus kuliah? Iya sih, cuma ya tetap aja deg-degan. Ini aja tadi sempat bingung upload berkas. Formatnya ribet banget. Foto harus ukuran segini, latar merah, terus ijazah sama berkas-berkas lain harus diupload semua. Pusing deh. Coba sini aku bantu. Tapi apa aku sekalian ya coba-coba daftar? Jangan main-main loh. Ini buat seriusan. Kamu beneran mau daftar? Ya tadinya cuma penasaran. Tapi dengar kamu cerita, kok jadi pengen juga ya? Toh, aku belum punya anak, jadi masih bebas kalau ditempatin agak jauh. Ya udah buruan coba, mumpung masih ada waktu. Jangan kebanyakan mikir, nanti malah kelewat. Iya Lin, abis nyortir ini langsung aku buka laptop. Siapa tahu kita malah lolos barengan. Amin. Ayu, aku masakin makanan kesukaan kamu. Sini makan bareng. Iya mas, makasih. Soal motor itu, Mas gak maksud bikin kamu malu. Iya, aku minta maaf juga kemarin ngomongnya kasar. Ngomong-ngomong, aku mau daftar PNS mas. Rekan guru di sekolah banyak yang daftar. Katanya peluangnya lumayan. Wah, ya bagus dong. Semoga nanti lolos ya. Nah, kalau nanti aku keterima jadi PNS, aku mau uang bulanan dari kamu dilebihin buat biaya ojek ya mas. Aku nggak mau diantar pakai motor itu lagi. Malu aku. Tujuan kamu jadi PNS buat bantu ekonomi keluarga kan? Kenapa masih bingung ngurusin motor jadul? Ya, gaji tetap buat aku sendiri dong. Kamu ya tetap nafkahin aku. Ayu, tiap bulan uang kita pas-pasan. Aku kerja dari subuh sampai sore. Biar ada makanan di meja sama bayar kebutuhan rumah. Motor itu ya cuma itu yang kita punya sekarang. Aku gak keberatan kalau kamu naik ojek, kalau memang perlu. Tapi kalau uang makan kita berkurang, nanti kamu juga yang repot. Ya, aku ngerti mas. Cuma kan nanti kalau udah jadi PNS, orang bakal ngeliat. Apalagi kalau ketemu rekan kerja atau atasan di jalan. Masa naik motor jadul? Kelihatan kayak gak niat kerja. Aku pengen kelihatan profesional juga, biar orang respect. Aku ngerti kamu mau tampil yang pantas. Tapi penampilan itu kan bisa dibangun pelan-pelan. Kita mulai dari yang ada dulu, yang mampu kita beli. Bukan langsung maksain yang akhirnya malah bikin kita ngurangin makan. Sambelnya enak nih. Kamu belajar dari siapa? Dinasehatin malah ngalihin perhatian. Ya ampun Ayu, semua udah aku lakuin. Kerja dari pagi sampai sore, buat biayain kamu kuliah sampai lulus. Pikirku ketika kamu udah kerja, kamu bakal bantu ekonomi keluarga. Ternyata aku salah. Mungkin aku yang berharap terlalu banyak.
Beberapa minggu kemudian, di pagi buta yang dingin, Bima menyalakan motor tuanya yang berasap. Siap mengantar Ayu untuk mengikuti tes CPNS. Ayu duduk di jok belakang, matanya menatap lurus dengan langkah hati yang mantap. Penuh keyakinan bahwa dia akan lolos. Tak lama berselang, di ruang guru yang riuh, Ayu menatap layar laptop dengan jantung berdegup kencang. Dia melihat namanya tercantum di daftar kelulusan. Senyum lebar merekah. Ayu berhasil lolos CPNS. Ayu memulai hari-harinya di sekolah baru dengan seragam PNS yang masih kaku. Suasana baru membuatnya perlahan nyaman. Kamu guru baru ya? Saya Yosep, guru matematika. Iya Pak, saya Ayu, guru bahasa Indonesia. Baru mulai ngajar hari ini. Wah, bahasa Indonesia ya? Pas banget. Nanti kalau saya bikin soal ujian, biar Ayu yang periksa tata bahasanya ya. Biar gak malu-maluin kalau dibaca kepala sekolah. Haha, iya Pak, nanti saya yang bantu. Nanti kalau udah dibantu, gantian saya traktir. Wah, boleh banget Pak. Oh iya, kebetulan saya belum tahu kantinnya di mana. Ayo kita keliling-keliling dulu. Nanti saya tunjukin kantin-kantin yang enak. Ayo Pak, kebetulan saya lagi lapar. Ayu semakin hari semakin cuek pada Bima. Waktu di rumah lebih banyak ia habiskan menatap layar ponsel, membuka grup guru yang dipenuhi foto-foto keluarga rekan kerjanya yang liburan di tempat-tempat indah. Di foto-foto itu, para suami mereka tampak rapi. Semakin sering melihatnya, semakin besar rasa perbandingan di hati Ayu, hingga dia mulai merasa Bima tak lagi sepadan dengannya. Sayang, ayo makan dulu. Mas udah siapin lauk kesukaan kamu. Nanti aja Mas, aku lagi nggak lapar. Dari kemarin kamu gak mau diajak makan bareng. Kenapa sih? Gak apa-apa Mas, lagi nggak selera aja. Loh, dari tadi siang kamu belum makan loh. Takutnya nanti malah sakit. Iya, nanti aku makan. Sekarang lagi pengen nyelesain ini dulu. Nyelesain apa sih? Dari tadi pegang HP terus. Ah, nggak penting kok. Cuma balesin chat guru-guru di sekolah. Kalau gak penting ya mending makan dulu. Iya, ya. Udah ya Mas, makan duluan aja sana. Hayu, sore ini ada acara nggak? Kayaknya enggak deh Pak. Emangnya kenapa? Kebetulan saya mau ke mall cari sepatu baru. Kalau Ayu mau ikut, sekalian aja yuk jalan-jalan. Waduh, ke mall. Saya jarang banget ke sana Pak. Nah justru itu, anggap aja refreshing. Nanti aku traktir deh. Nggak ada salahnya kan saling kenal lebih deket. Boleh deh. Emang nggak apa-apa Pak, makan malam sama saya gini. Takutnya istri Papa marah. Ah, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan sampai ketahuan aja. Iya juga sih. Soalnya ngobrol sama kamu itu nyaman. Rasanya kayak udah kenal lama. Kayaknya senengnya kalau punya pasangan yang setara kayak gini. Diajak ngobrol nyambung, gak bikin bosen. Nah itu dia. Hidup tuh butuh partner yang bisa diajak mikir bareng sama ketawa bareng. Iya bener Pak. Ngomong-ngomong, gak kerasa ya udah lama di sini. Tahu-tahu udah jam 8 aja. Ya begitulah kalau ngobrol sama orang yang kita suka. Waktu tuh rasanya jalan cepat banget. Ih Bapak, bisa aja nih.
Loh, kok baju-bajunya belum dicuci sih? Mas Bayu? Mas? Mas, kok baju kerja aku yang buat besok belum dicuci juga? Loh, aku baru aja pulang yuk. Tadi seharian kerja di proyek. Aku juga sibuk, gak sempet nyuci. Harusnya kamu pengertian. Ini aja aku baru pulang rapat. Rapat guru mana yang nyampe malam gini? Mas gak usah nyindir. Ngerti apa sih soal rapat guru? Gak usah so tau. Siapa yang nyindir? Aku cuma heran, akhir-akhir ini kamu pulang selalu malam. Ya karena aku sibuk. Dan kamu juga gak pernah mau ngerti. Lihat rumah ini, lihat hidup kita. Kamu aja gak mau nambahin uang bulanan buat ngojek aku ke sekolah. Bayaran aku pas-pasan buat makan. Diantar pakai motor itu aja kamu gengsi. Aku kerja nguli dari pagi sampai sore cuma buat bayar listrik, air, sama makan kita. Gak ada sisa. Itu dia, makanya aku bilang, kita gak setara, Mas. Aku butuh pasangan yang bisa ngimbangin hidup aku. Bukannya yang bikin aku ngerasa tertahan. Jadi ini semua soal uang. Ini soal masa depan. Aku kan sekarang PNS. Masa suamiku sampai bertahun-tahun gak berkembang juga. Aku capek. Aku gak mau terus-terusan hidup kayak gini. Aku mau cerai. Kamu serius ngomong kayak gitu yuk? Iya, serius. Lebih baik kita pisah daripada aku terus ngerasa salah milih. Ayu sudah mantap bercerai. Saat hakim mempersilahkan bicara, Ayu berkata tanpa ragu. Yang mulia, kami sudah tidak cocok. Secara sosial sudah berbeda. Visi hidup pun tak lagi sejalan. Bima menunduk, menelan pahitnya kata-kata itu. Sementara Ayu tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Kisah perceraian Bima dan Ayu viral di media sosial dan memicu banyak simpati orang. Banyak yang tersentuh oleh ketegaran Bima. Bima, apa kabar? Pak Rudi. Wah, udah lama sekali nggak ketemu, Pak. Saya baik-baik aja. Ada apa, Pak? Saya sengaja cari kamu, Bim. Saya lihat video perceraian kamu. Turut prihatin ya, Bim. Iya, Pak. Ya, begitulah keadaannya. Saya nyari kamu mau nawarin bisnis, Bim. Saya tahu kamu ini orangnya jujur dan gak neko-neko. Makanya, saya mau ajak kamu kerjasama. Kerjasama apa, Pak? Saya ingat waktu dulu kamu ngerjain renovasi rumah saya. Hasilnya rapi banget. Sekarang saya mau bikin usaha renovasi skala besar. Dan saya butuh orang yang bisa dipercaya buat mimpin timnya. Maksudnya, saya sebagai pemimpin timnya, Pak. Betul. Kamu itu berbakat, Bim. Urusan modal dari saya, pengalaman dari kamu. Gimana? Ajakan itu seperti cahaya baru di hidup Bima. Tak butuh waktu lama baginya untuk menerima. Beberapa minggu kemudian, berdirilah CV Bangun Bersama. Usaha renovasi bangunan yang dia pimpin. Oh, jadi bener ya kata orang-orang. Kamu itu pelakor. Mah, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Halah, mau ngelak apa? Bukti sudah jelas. Mbak, tolong jangan bikin keributan di sini. Kita bisa obrolin baik-baik. Ngobrol? Saya udah muak. Keributan di kafe langsung jadi tontonan, dan banyak yang merekamnya. Videonya pun viral. Netizen menghujat Ayu sebagai istri yang tak tahu diri dan pelakor.
Akibat skandal itu, dia dipecat dari status PNS, dan akun sosmednya banyak yang menghujatnya.